Ramadan juga. Kan dibilang sama kalian, Allah akan ganti. Kemudian yang keenam yaitu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Kaum muslimin rahimakumullah. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa tidak hanya menahan daripada pembatal puasa, tetapi puasa bagaimana kita mengoptimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jum' wal atash." Betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Shaimin dan shaimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita berpuasa tidak hanya mencegah pembatal puasa, tetapi bagaimana kita mencegah jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia atau tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 5 pembatal daripada puasa, pembatal pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu, mengumbar kejelekan orang lain, menyebarkan aib orang lain. Kadang-kadang kita bercanda, bersenda gurau, tanpa kita sadari terselip mengumpat aib orang lain. Ini yang harus kita jauhi, ini yang harus kita hindarkan. Karena apabila kita lakukan, maka pahala yang kita inginkan akan menjadi sia-sia. Yang kedua adalah wan namimatu, yakni mengadu domba. Zaman sekarang mengadu domba tidak hanya menggunakan lidah, tidak hanya menggunakan lisan, tetapi cukup dengan jari, maka kita bisa mengadu domba. Ambil HP, ketikkan kata-kata yang bisa menyebar fitnah, maka pada saat itu kita akan mengadu domba. Bukan hanya satu RT yang bisa berpecah belah, bukan hanya satu kota yang bisa bermusuhan, bahkan satu negara bisa hancur karena yang namanya wan namimatu, mengadu domba. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-kadzibu, berbohong, berdusta. Ini yang harus kita hindari agar puasa kita tetap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat
wan nazaru bisyahawati, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat kadang-kadang terjadi tidak hanya di dunia nyata, tetapi bisa terjadi pula di dunia maya. Oleh karena itu, betapa bahayanya yang namanya Android yang bisa merusak generasi muda, bahkan anak kecil sekalipun bisa hancur karenanya. Oleh karena itu, malah kita gunakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu hati kita bersambung, dapat zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah wal yaminul kadzibatu, bersumpah palsu. Sumpah palsu dapat menguntungkan satu orang tertentu atau golongan tertentu, tetapi juga dapat merugikan pihak atau orang-orangnya tertentu. Oleh karena itu, mari kita jauhi yang namanya sumpah palsu, karena sumpah palsu dapat menghancurkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, selain 5 pembatal pahala puasa tadi, ada juga pembatal puasa yang tanpa kita sadari, yakni yang namanya riya. Ketika kita merasa lebih baik amalnya dibanding orang lain, ketika kita merasa hebat dari orang lain. Dan pembatal puasa berikutnya adalah ketika kita berpuasa dengan barang yang haram atau makanan yang haram, ini pun akan membatalkan pahala puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari yang namanya pembatal puasa, pembatal pahala puasa, sehingga dengan itu kita mampu memaksimalkan puasa kita untuk meridai Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi la'annakum tattaqun, menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.